Ini anak kelas berapa? 11? Kelas 10 nya ada? Enggak, kenapa? Kelas 10 nya ada? Nah, kelas yang laki-laki 10 nya ada nggak? Ada 10? Oke. Ya. Selamat datang anak kelas 10 di SMA 1 Banjaran ya. Walaupun Anda sudah masuk sekian bulan ya menduduki daftar nama terdaftar di SMA 1 Banjaran, tetapi secara physically Anda baru menginjakkan kaki di SMA Banjaran itu mungkin beberapa hari ya. Yang terpanjang mungkin hari ini ya, waktu setelah pandemik selesai dinyatakan sudah berkurang, sehingga kita bisa melaksanakan belajar full ya, walaupun setengah-setengah. Acaranya belum dimulai ya Pak Nitya, Pak Bang ya, namun saja dimulai sambil cek ya, cek suara satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'utnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Pelaksana, serta Pak Ustadz Nangkal Karyu, serta teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Benar sekali. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Saifuddin dari kelas 11 IPA 7. Dan saya Amelia Nurul Fatimah dari kelas 11 IPA 3. Di sini, kami berdua selaku pembawa acara akan memandu teman-teman pada acara hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan ini ialah yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjut dengan laporan dari Ketua Pelaksana dan sambutan serta penutupan dari Kepala Sekolah. Selanjutnya acara takbir akbar serta pengumuman pemenang lomba. Iya, betul banget. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kita semua, yaitu Nabil dan Sheryl. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an
wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ah wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Sadaqallahul azim. Sebagai pedoman ke jalan yang lurus, yang berpangkal pada ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Dilanjut dengan laporan Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Tana Sumpena SAG MPD. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah, juga kepada guru-guru. Yang saya hormati Ustadz yang telah hadir di sini yang akan memberikan materi. Semangat Ramadan semuanya ya. Saya sebagai panitia, ketua panitia menyampaikan laporan peserta kehadirannya adalah 95,76%. Adapun siswa yang paling rajin untuk hadir di sekolah dan mengumpulkan tugas tercatat Deren Muhammad Malik kelas kemudian
Kemudian untuk putrinya adalah Sofia Rahma. Kira-kira kelas 11 IPS 4. Selamat ya. Selanjutnya saya sampaikan informasi mengenai kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Minggu pertama daring seluruhnya, minggu kedua kelas 10 luring, kelas 11 daring. Minggu ketiga kelas 11 luring, kelas 10 daring. Dan terakhir 2 hari terakhir kemarin alhamdulillah telah dilaksanakan 9 mata lomba dan diikuti semuanya dalam 9 lombanya. Alhamdulillah yang barusan baca Al-Quran itu hebatnya di tahsinnya. Karena baca Al-Quran tartil itu ada 2, ada mujawad, ada tahsinnya. Dia masuk ke mujawad barusan maksain diri, jadi agak kurang. Tapi kalau tahsinnya indah sekali deh. Terima kasih pada Nova. Dan juga muncul di tengah-tengah kita ada siswa-siswi yang bukan pesantrenan kita, tapi ada yang rapih baca kitab kuningnya. Alhamdulillah. Nanti akan disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah atau oleh petugas yang telah ditunjuk. Kita di sini bukan pesantren, tapi anak ada yang rapih baca kitab gundul atau kitab kuning. Saya kemarin mengidentifikasi ada 2 siswa yang sudah rapih bacaannya. Bahkan ketika ditanya 5 pertanyaan tentang ilmu nahwu dan sorof, dia paham. Alhamdulillah, terima kasih. MHQ-nya ada yang 7 di sini Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah anak-anak kita mudah-mudahan ini menjadi penguat keberagaman di antara teman kita, karena di samping teman yang baik akan memberikan pengaruh positif kepada yang lain. Walaupun kita tidak orang-orang yang baik, mudah-mudahan dengan keberadaan teman-teman baik yang paham tentang agama kita seperetan kebaikan dari sana mereka. Amin ya Allah. Selanjutnya dari ini tepat di 21 hari keberadaban dalam hidup kita. Karena setiap hari ketika kita menabung berinvestasi kebaikan itu laksana seperti gunung. Gunung itu adalah tumpukan debu dan mereka menjadi besar karena setiap hari menumpuk. Begitu juga saat kita menimba setiap hari ilmu, maka ilmu dewasa yang kita perlukan manfaatnya, maka ilmu itu siap digunakan dan kita menjadi orang yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan merasa jenuh dengan kondisi hari ini kalian. Ilmu merasa tidak bermanfaat, ilmu belum bermanfaat bagi kalian. Suatu hari ilmu itu akan melindungi kalian dari teriknya matahari, dari terpaan hujan yang besar, dari gelombang angin yang luar biasa. Kalian akan kokoh seperti gunung dengan ilmu itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Sempurna SAG MPD yang telah menyampaikan laporannya bahwasanya acara kegiatan ini yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Mari kita dengarkan sambutan sekaligus penutupan Sanlat tahun 2022 disertai penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Kepala Sekolah yakni Bapak Dr. Oyoyo Wijaya MPD. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz yang sudah hadir di sekolah, terima kasih Ustadz sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih kehormatan. Mudah-mudahan nanti anak kami dapat lebih lagi memperoleh pencerahan setelah mereka selama seminggu masing-masing mendapatkan kajian Islam secara intensif. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, para guru, para wakasek yang selama ini sudah bekerja dengan baik. Alhamdulillah sudah terselenggara pesantren ini dengan hasil yang tadi sudah disebutkan oleh ketua panitia. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku sekalian yang sampai saat ini masih tekun mengikuti. Terima kasih. Saya sangat bangga sekali pada kalian yang
Di antara sekian banyak wajah bangsa Indonesia di masa depan, kalian masih bisa mewakilinya dengan hal-hal yang membuat kami para orang tua menjadi optimis akan masa depan bangsa ini. Anak-anakku sekalian, mengikuti pesantren ini hanyalah sebagian kecil saja dari kewajiban dalam ajaran agama, karena diwajibkan sejak kita di boyan ibu sampai kita meninggal. Selama ayat dikandung badan, maka kita harus terus belajar. Kenapa? Sebab semaksimal apapun kita mencari ilmu, kita tidak akan pernah sampai di akhir. Tetap saja ilmu Allah ini sangat luas, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Walaupun pada awalnya tidak dibedakan mana ilmu umum mana ilmu agama, karena Rasulullah sendiri sampai tegaknya Madinah Munawwarah, semuanya terangkum dalam kitab suci Al-Quran yang pelaksananya kita bisa lihat dalam sunnah-sunnah Rasul. Maka semua itu dilaksanakan, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sehebat apapun ujian yang dihadapi, semuanya bisa terselesaikan karena jalan penyelesaiannya sudah ada. Apa itu? Islam, agama yang paling benar. Kalau sekarang kita melihat bagaimana Islam dengan Islam saja saling hujat, nah itu berarti kita mempertanyakan sampai di mana mereka mendalami keislamannya itu. Anak-anak sekalian, keberhasilan sebuah kursus, sebuah diklat, sebuah pelatihan, bahkan sebuah lembaga pendidikan itu bukan saat pelaksanaan itu terjadi ya. Memang ada di antara kalian kemarin juga yang sempat dinilai oleh para panitia, yang dilihat dari usahanya, juga hasil fakta dari pendidikannya mendapat hal yang sangat baik, dan saya juga sangat bangga ternyata melalui kegiatan ini potensi kalian bisa tergali. Mana yang sudah hafiz Quran, mana yang sudah paham tentang kitab kuning dan yang lainnya. Kalau tidak ada ini mungkin kita tidak tahu ya, karena di kelas sangat terbatas. Nah, saya berharap kalian yang sudah punya kelebihan itu ditularkan ya kepada teman-teman yang lainnya. Dan bagi teman yang belum memiliki kelebihan seperti itu, coba kita dekati. Karena seringkali dalam ajaran agama itu, kalau kita belum bisa sholat sunat dengan baik, beribadah dengan baik, mengkaji ilmu juga dengan sungguh-sungguh, maka setidaknya kita punya sahabat orang-orang soleh. Apa sebabnya? Kelak kita di amal akhir, sahabat itu akan menanyakan ketika mereka masuk surga, kita di neraka, ya Allah, mana si pula teman saya dulu ketika di SMA Banjaran, mereka sering bareng dengan kita. Ketika masuk dunia kerja, dia sering dekat dengan saya, dia sangat baik dengan saya. Sekarang mana? Bagaimana firman Allah itu? Kamu cari di mana orang itu ada, silakan kamu panggil. Itu ya syafaat dari sahabat yang soleh. Makanya di hati bergaul ya, jangan asal gaul. Apalagi sekarang zaman sifat ria, sifat pamit itu terlihat sekali. Godaan kepada kita hingga mana? Kalau kalian sekarang merasakan dirinya matahari seperti ini, garis-garis sebuah, pernahkah terbayang oleh kalian bagaimana dahsyatnya padang mahsyar nanti? Sekarang kalian di sini paling siap sampai jam 9, siap jam 10, nanti baru lagi di padang mahsyar berapa ribu tahun kita di sana tanpa peneduh karena sering lebih dari ini. Pernahkah kita terbayang bagaimana hari-hari kumang kewe dapat turun sawan? Jadi kita itu kembali kepada mental orang Sunda. Orang Sunda mah lamun aya ka nyeri ningali batu leuwih nyeri cager tah ka nyeri nanti. Si karongeng tukang salak dagang sisi jalan gitu. Panggil ku polisi Pamong Praja kan bisa dilarang berjualan, tewak dihukum. Kumaha hukumanana kudu kasupkeun salak kana jero bujur. Tilu sik asupkeun jerit. Asupkeun jerit. Lu katilu seuri gitu. Nah, sabana ningali tukang duren. Aing sakeun nyerina kabayang duren asup kana bujur. Itu ciri orang Sunda. Ya di dunia boleh ya karena tempat sembahguyot. Bayangkan kalau orang lain masuk ke dalam api neraka. Dicebur dia angkat tinggal tulang, utuh lagi, diceburkeun deui, angkat utuh lagi. Apa kita melihat itu? Apa yang batur kayak gitu? Gak akan sempat berpikir ya. Bahkan ketika dipanggilkan di padang mahsyar,
semua orang dalam keadaan telanjang karena maka pikiran luar seting mah cenah ningali eta bener menawi ningali laki-laki ningali orang-orang kepikiran kalinya terjadinya kiamat bayi dalam kandungan saja lepas apalagi padang masa dengan segitu susahnya. Maka hal itu hanya bisa dimaknai oleh orang-orang yang betul-betul punya keimanan. Sehingga seringkali dikatakan bahwa nikmat iman itulah nikmat yang paling besar. Tidak semua orang diberikan. Jangankan sekarang, di zaman Rasul saja hanya sedikit orang yang seperti itu. Rasul selalu mengatakan begini. Jadi hanya sedikit orang-orang yang beriman itu. Maka marilah kita berlomba menjadi orang-orang yang sedikit. Biarlah orang lain seperti itu, kita tetap istiqomah. Karena hanya kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita. Melalui kegiatan pesantren ini, maka diharapkan setidaknya kalaupun ilmu kita secara kuantitas mungkin tidak bertambah, kita mengingatkan kembali apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dengar dari para guru-guru kita. Sehingga saatnya di saat sekarang bulan Ramadan juga yang penuh berkah, mari kita luruskan kembali niat kita. Bukankah setiap kita mau tidur selalu berdoa? Jadi contohkan Pak Rasul, ya Allah, kalau usiaku sampai malam ini besok tidak bangun lagi, maka ampunilah segala dosaku, terimalah semua amal ibadahku dengan segala kekurangan. Andai besok ya Allah aku masih diberikan jatah untuk meneruskan kehidupan, maka berikanlah aku petunjuk sirata mustaqim, siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya begitu kita bangun dan langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus begitu setiap malam, sehingga orang beriman itu setiap hari dia mengevaluasi hingga mana dari hari ke hari amalan gagal atau karena kelupaan. Selalu begitu introspeksi diri. Nah disinilah kita perlunya teman, perlunya sahabat yang bisa mengingatkan, dan itu adalah sahabat yang paling mahal. Karena kita tahu di zaman sekarang kebanyakan sahabat itu banyaknya membawa kepada hal-hal yang negatif. Seringkali orang dalam berbahasa Arab yang sangat terkenal kan, bergaul dengan tukang pandai besi, walaupun kita terbakar api minimal terkena jelaganya bakal marehong. Tapi bergaul dengan tukang minyak wangi, tukang paku, walaupun kita tidak dapat paku, kita terbawa wangi. Karena batu wangi orang bisa kuat puasanya. Begitulah manusia juga. Atau seperti kulit kambing bergaul dengan bekas del, dipakai ketupat, pakai beduk, udah nanti kayak apa-apa kita kelar. Tapi bergaul dengan perhiasan, jadi terasa cuma pengen kelompok sedikit itu sangat meningkatkan. Tapi karena bergaul yang beda keluar, itu ayat yang tidak tertulis yang bisa kita pelajari dalam kita. Karena harus melihat mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan beberapa hari lagi juga nanti setelah kita selesai Ramadan, mudah-mudahan sampai akhir perilaku kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih kekuatan keimanan kita lebih kuat lagi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berikan lindungan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pesantren Ramadan tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi, dengan ini saya nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua dan kita semua selalu ada di jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada silakan kepada rekan kita yang bernama Neren Muhammad Malik dari kelas 10 IPA 1 dan Sofia Rahma dari kelas 11 IPS 4 untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu tuh. Boleh di tengah-tengah biar di situ bagus, aman, boleh.
terima kasih. Semoga lebih semangat. Untuk bagian dokumentasi siap. Baik, tiba saatnya kita akan menuju acara puncak, yaitu Takbir Akbar. Silakan. Komdakom Digital Competition juara 1 Musabaqah Fahmil Quran 30 juz Garut. Beberapa kali juara 1 pidato bahasa Arab dan lain-lain. Beliau juga mondok 6 tahun di pesantren Persatuan Islam 76 Karawang Garut. Lalu menamatkan studi non formalnya sebagai mahasiswa Audit Islamic Review di Attawab College dan Santri Mahed Imam Community 2019-2020, Ketua Komunitas Seorang Berbagi 2021, Ketua Ikatan Remaja Masjid Cincin Irmain 2021 sampai sekarang, CEO founder Gerakan Space Pemuda Renung, trainer komunitas muda melesat, anggota pesantren sastra dan lain-lain. Aktivitasnya sekarang adalah menulis, konten kreator dan public speaker, berdiskusi, bertegur nasihat ataupun berbagi inspirasi dalam seminar ataupun kajian. Yang persilakan kepada Ustaz Naufal Fatih untuk bergabung bersama kami. Ustaz gimana sudah siap menyampaikan pemateri yang insya Allah mengkobarkan semangat para pemuda ya? Ya, insya Allah. Karena kan lihat wajah-wajah pun saya udah jadi semangat juga. Iya. Kalau ganteng-ganteng cantik-cantik ya Pak. Masya Allah. Itu kan karena pakai masker. Ah iya. Jadi masker katanya meningkatkan kegantengan dan kegelisahan. Ah iya, kegantengan dan kegelisahan 100% meledak. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini ada kebahagiaan yang luar biasa kita bisa berkumpul bersama di sini. Tapi sebelumnya saya pengen nanya nih, kepanasan atau tidak? Kepanasan atau tidak? Semoga jadi pahala yang lebih, oke? Sebelumnya teman-teman izin memperkenalkan diri. Jadi kalau disingkat, nama saya Naufal Fatih. Biasanya dipanggil Naufal, tapi ada perubahan ketika saya masuk pesantren. Jadi ketika masuk pesantren, ternyata yang namanya Naufal itu pasaran. Dan yang kata saya itu waktu saya baru masuk pesantren. Di sini ada yang namanya Naufal, namanya pasaran kan. Nah, tapi kalau kita artikan Naufal itu konon katanya itu artinya ganteng dan dermawan. Ya, jadi kalau mau di jajanan atau minta uang dengan Naufal saja ya Pak. Nah, teman-teman semua ketika masuk pesantren yang namanya Naufal karena pasaran, akhirnya suatu waktu pernah kita dikumpulkan. Dan ketika dikumpulkan ada banyak loh, ada Naufal Fatih, ada Naufal NA, ada Azmi Naufal, ada Naufal LP. Akhirnya semua yang namanya Naufal kita berbahasa pesantren itu berijtihad supaya tidak membingungkan umat katanya. Akhirnya yang namanya Naufal tidak boleh dipanggil Naufal. Nah termasuk yang ada Naufal LP dipanggilnya LP, Azmi Naufal dipanggil Azmi, Naufal NA dipanggil Gopal, dan termasuk saya Naufal Fatih. Saya Naufal Fatih akhirnya dipanggilnya Fatih. Cuman kadang orang Masya Allah ya, dari Fatih dari Fatih. Nah, tapi yang saya care aja ya ketika dipanggil Fatih, karena Fatih itu kan di dalam surat Al-Quran itu, dalam surat Al-Kahfi, innahum kanu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka, para ashabul kahfi, mereka itu fityah. Fityah itu satu kata yang sama untuk membentuk kata Fatih juga. Fityah itu artinya pemuda. Nah, tapi pemuda yang kalau di dalam bahasa Arab juga ada pemuda itu syabun.
Tapi syabun itu identik pemuda yang berapi-api. Karena syabun satu kata juga cuma untuk kata api. Nah, sedangkan fatyu itu lekat dengan keimanan. Jadi innahum kanu fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka anak muda yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan tambahan hidayah pada mereka. Jadi fatyu itu anak muda yang dekat dengan keimanan gitu ya. Tapi ya ingat ya mungkin teman-teman, fatyu bukan fatyu ya. Dan beda lagi cerita. Nah, teman-teman semua, pada siang kali ini Masya Allah ya, hari ini kita bisa berada di satu bulan Ramadan, di mana pada bulan ini teman-teman semua, di saat yang bersamaan dulu di bulan ini berdiri 313 orang yang mereka tidak hanya mengaku orang yang beriman, orang yang biasa, tapi mereka mengaku orang yang beriman. Maka 313 ini dalam sejarah disampaikan dapat mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy. Itulah yang kita sebut dengan perang Badar. Dan pada bulan yang sama juga teman-teman semua, berdiri 10.000 orang. Mereka hadir dari segala penjuru dengan satu keyakinan yang sama, dengan hati yang sama, dengan hati yang tidak terpisahkan. Mereka bangkit menuju Mekah. Mereka berhasil membebaskan Mekah daripada kejahiliahan. Dan itulah yang kita sebut dengan Fathu Mekah. Dan pada hari ini juga teman-teman semua, kita sama-sama tahu berdiri seorang proklamator yang hebat, namanya Soekarno. Dan di sana kemudian Indonesia mengabarkan kemerdekaannya di bulan mana? Di bulan Ramadan. Nah, maka teman-teman semua, pertama yang ingin disampaikan, jangan sampai bulan Ramadan ini justru menjadi bulan kita untuk berbahan. Padahal dulu orang-orang di bulan Ramadan itu justru hadir sebuah perubahan yang begitu luar biasa. Nah, jadi mari kita hebat di bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman semua, yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, kita dikasih tema judulnya Ayo Mengaji, Tingkatkan Kesadaran Religi dan Intelektual. Jadi saya pertama ingin cerita teman-teman semua. Di Australia dulu ada seorang profesor namanya Ernest, Profesor Ernest. Dia seorang profesor yang ilmunya sudah diakui. Tapi teman-teman semua, singkat cerita, profesor itu pada hidupnya bunuh diri. Dan ketika sebelum bunuh diri, dia bunuh anaknya sendiri. Kenapa? Karena teman-teman semua, ketika profesor itu punya anak, kan profesor itu pintar ya, otaknya bulat gitu ya, pintar. Nah, ketika profesor itu dengan kecerdasan yang luar biasa, ternyata dia punya seorang anak, anaknya ternyata cacat secara otak. Akhirnya profesor tadi pergi panggil dokter. Tolong bener anak saya, perbaiki anak saya, sembuhkan anak saya. Akhirnya ketika disembuhkan nggak sembuh, dan dia merasa hidup dia menderita karena anaknya ini. Akhirnya apa yang lakukan? Dia bunuh anaknya, lalu dia bunuh dirinya sendiri. Karena dia merasa kok hidup gini-gini amat. Dan teman-teman semua yang Masya Allah luar biasa, ketika profesor itu sebelum meninggal dunia, dia sempat menulis surat untuk sahabatnya. Dia bilang, aku adalah seorang profesor, tapi yang aku tidak bisa, aku adalah seorang profesor ateis. Jadi dia seorang profesor ateis. Dan selama aku jadi profesor, aku punya ilmu yang banyak. Tapi yang satu aku nggak bisa, aku tidak bisa mengakui adanya Tuhan. Dan karena aku tidak mengakui adanya Tuhan, hidup aku begitu tersiksa. Lalu akhirnya semoga orang-orang yang kemudian hidup setelahku, dia mengenal Tuhan yang aku lukai pada hari ini. Dia nggak sadar, dia kemudian stres karena saat dia diberikan cobaan di dunia, dia merasa, hidup gini-gini amat. Itulah teman-teman semua, itu namanya Profesor Ernest. Dan Masya Allah teman-teman semua, saat kita berbicara anak-anak muda pada hari ini, jangan dulu hari ini deh, 2007 teman-teman semua, saya dapat sebuah riset dari KPAI, Komisi Penyiaran Anak Indonesia. 2007 itu 90, jadi ada ribuan anak dikumpulkan, 4.500-an. Ketika diteliti, ternyata 97% anak-anak SMP SMA itu semua pernah menonton video porno. Jadi hari ini mau kita riset nggak? Dulu ada sepanjang itu di kelas, siapa yang semuanya tutup mata,
siapa yang pernah menonton video porno cuma tangan? Tiba-tiba teman-teman semuanya mau ciuman tangan. Dan lebih parahnya lagi teman-teman semua masih dalam penelitian itu 93,7% itu anak-anak SMP dan SMA itu pernah kemudian melakukan ciuman dan bahkan sampai berhubungan seks. Begitu mengerikan teman-teman semua. Dan itu 2000 berapa? 2007. Kita nggak tahu pada zaman sekarang gitu ya. Tapi teman-teman semua, masya Allah, ternyata pada hari ini kita belajar, kita di SMA, kita kemudian sekolah, ternyata masih banyak orang-orang yang melalaikan Tuhannya, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini parah nggak sih? Ini parah banget teman-teman semua. Di Jepang itu ada di Jepang ketika tahun 2020-2021 kan pandemi ya. Nah mungkin kalau kita di Indonesia yang meninggal itu kan rata-rata karena memang di rumah sakit gitu kan, di rumah sakit dia terkena COVID, lalu kemudian meninggal dunia. Tapi di Jepang teman-teman bisa baca beritanya, justru pada tahun 2020 atau 2021 orang-orang Jepang itu meninggal dunia karena mereka bukan karena COVID-nya, tapi karena stresnya. Mereka mungkin bisa hebat, mereka bisa punya teknologi yang canggih, mereka bisa punya segalanya, tapi saat mereka nggak punya Allah, maka akhirnya mereka pun tidak bisa memaknai hidup, tidak bisa memaknai cobaan-cobaan yang datang pada mereka. Nah maka inilah enaknya kita jadi seorang beriman. Teman-teman semua, ada kisah yang menarik kalau kita bandingkan dengan kisah Profesor Ernest tadi. Dulu zaman para tabiin teman-teman semua, ada seseorang namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah cucunya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Urwah bin Zubair suatu waktu teman-teman semua, dia menjadi orang yang pakar ilmu di sana. Jadi pada zamannya itu cuma ada 7 pakar ilmu dan diantaranya adalah Urwah bin Zubair. Nah, sehingga suatu waktu Urwah bin Zubair ini diundang oleh seorang khalifah untuk datang ke kerajaannya, ke khalifahannya. Nah, ketika datang kata Urwah bin Zubair, saya izinnya bawa anak saya laki-laki. Dia punya 4 orang anak nih, 3 orang cewek, 1 orang cowok. Nah ketika diajak, ayo kita akan pergi ke kerajaan, kita diundang oleh khalifah. Dan satu laki-laki ini, dia benar-benar pengen mendidiknya untuk menjadi pelanjutnya, menjadi ulama pelanjutnya. Nah tapi teman-teman semua, masya Allah ya ceritanya, ketika dia maju sampai ke kerajaan. Nah di sana anaknya itu yang ya umuran kita lah, kita kan umuran 17 tahun ya. Nah umuran seperti itu, dia kemudian melihat budak-budak kerajaan. Kan kita tahu ya budak-budak kerajaan itu kekar ya, beda dengan kuda di delman ya kan, itu krempeng ya si kakinya ya. Nah tapi kalau kuda-kuda di kerajaan itu kan pada kekar. Nah kata anaknya itu, wahai bapakku, aku pengen lihat kuda ini deh, boleh nggak? Boleh kata bapaknya. Saya mau ngobrol sama khalifahnya ya, kata bapaknya. Oke lah. Akhirnya Urwah bin Zubair ngobrol sama bapaknya dan anaknya nyokok kekudaan. Nah, kekudaannya. Nah, ketika dia sedang ngobrol bersama khalifah, tiba-tiba datang seorang prajurit buru-buru mengetok pintu. Tok 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 tok. Teman-teman semua, kalau tradisi kerajaan dulu, kalau misalnya ada seorang khalifah sedang ngobrol dengan orang penting, itu kalau ada yang tok 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 tok, itu pasti ada berita yang begitu gawat. Nah, kata khalifah, ini ada apa kok kamu tok 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 tok? Apakah ada yang berbahaya atau ada gimana? Lalu kata sikir tadi dengan kemudian tergesa-gesa, wahai khalifah mohon maaf, itu tadi anaknya Urwah bin Zubair dia tertendang kuda, dan ketika tertendang kuda dia meninggal dunia. Wah akhirnya sang khalifah kemudian kaget mendengar hal itu, dia kemudian langsung pergi ke sana dan ternyata benar. Ternyata anaknya Urwah ketika sedang main kuda, bagaimana ceritanya ya? Mungkin lihat apa belakang kuda gitu. Kita nggak tahu juga ya. Nah, tapi intinya tertendang dan dia meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, khalifah merasa tidak enak. Aduh,
dia kesini malah anaknya yang meninggal dunia. Nah akhirnya, tapi apa yang kata Urwah bin Zubair? Ternyata Urwah bin Zubair hanya kemudian memberikan senyumnya. Urwah bin Zubair senyum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia bilang, wahai khalifah, izinkan aku untuk menguburkan anakku ini sendiri. Nah akhirnya singkat cerita dikuburkanlah anaknya. Ketika dikuburkan, kata Urwah, tolong saya dibawa. Kan kalau di kuburan itu kita gali kubur kan ya, gali kubur nanti ada yang dibawa. Nah kata Urwah, biarkan aku yang di bawah. Nah ketika dibawa Urwah, ketika dibawa ternyata teman-teman semua, baru saja Urwah menginjak tanahnya, Urwah pada saat itu terkena satu penyakit lagi. Penyakitnya apa? Penyakitnya kalau dibaca dalam yang saya baca itu nama penyakitnya penyakit gorgoria. Jadi penyakit gorgoria, ketika orang nginjak tanah itu kaki mesti diamputasi. Itu yang nginjaknya itu harus diamputasi. Kalau tidak nanti akan menyebar seluruhnya jadi amputasi setengah badan. Tinggal ini ya. Nah jadi harus cepat-cepat mesti diamputasi. Nah ketika diamputasi, lalu kata khalifah semakin gak enak. Aduh, Urwah kan dia jadi tamu, terus anaknya meninggal dunia, akhirnya Urwahnya perlu dipotong kaki. Tapi kata Urwah apa lagi? Urwah kemudian senyum lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah akhirnya kata Urwah, silakan potong saja kakiku ini. Nah ini teman-teman yang menarik. Nah ketika kata khalifah, baik panggilkan tabib yang terbaik. Nah di Damaskus sana ada tabib yang terbaik. Urwah dibaringkan singkat cerita. Lalu kata Urwah, silakan jalankan prosesinya. Nah ketika mau dijalankan prosesinya, si tabib atau tabib itu dokter ya. Nah, tabib kemudian membawa satu gelas minuman khamar. Lalu kata tabib, wahai Urwah, silakan minum ini. Kata Urwah, ini apa? Ini khamar. Untuk apa khamar? Supaya engkau ketika minum, engkau mabuk dan engkau tidak merasakan rasa sakit ketika kakimu dipotong. Karena kami selalu melakukan hal ini. Lalu kata Urwah, Allah, demi Allah, selama aku hidup, aku tidak pernah masukkan barang yang haram sedikit pun ke dalam mulutku. Aku tidak akan pernah mungkin minum itu. Nah lalu kata dokter, terus gimana? Ini kan bakal sakit banget. Lalu kata Urwah, izinkan saya berzikir sampai kemudian muka saya memerah, tanda saya sudah fokus pada zikir saya. Silakan jalankan operasinya. Dokter gak percaya, makanya gitunya. Akhirnya kata dokter tadi, baik saya bawa semacam alat gitu ya, alat untuk agar Urwah tertidur gitu ya, semacam untuk apa gitu ya, untuk menghirup gitu ya, untuk menghirup sampai kemudian Urwah tertidur. Nah tapi kata Urwah, ini apa lagi? Ini sebuah alat, ini sebuah benda agar ketika engkau mencium ini engkau hilang kesadaran. Nah langsung kata Urwah, Allah, selama aku hidup, aku tidak pernah mau hilang kesadaran selain tetap agar bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah biarkan saja, saya berzikir saja sampai wajahnya saya memerah lalu kamu jalankan. Wah kamu jangan gila dong gitu ya, kata dokter. Akhirnya kata dokternya, dipanggillah kemudian badan-badan kekar gitu ya semacam jadi komputer yang banyak lah gitu. Nah badan-badan kekar, lalu kemudian Urwah mau dipegang. Lalu kata Urwah, sudah tidak perlu dipegang. Sudah saya bilang, izinkan saya berzikir. Lalu dari zikirnya itu, saat kemudian wajah saya sudah memerah, baru dokter boleh kemudian untuk memotong kaki saya. Dan akhirnya dokter tadi pun mengalah. Singkat cerita, operasi dimulai, wajah Urwah sudah memerah. Dan apa intinya teman-teman semua, di dalam kaki itu kan bisa minimalnya kita bisa dibagi dengan 3 lapisan ya. Lapisan kulit, lapisan daging, dan lapisan tulang. Nah ini yang meriwayatkan ini sampai ngeri teman-teman semua. Pertama kita potong dulu kulitnya gitu ya. Kulitnya dipotong pakai pisau tentunya ya. Pisau zaman dulu kan tidak secanggih zaman sekarang. Pisau dipotong dan itu masih agak biasa lah ya, agak biasa. Urwah fokus pada zikirnya. Lalu kemudian yang kedua bagian daging repet. Atau gimana suara daging ya? itu penjagal ya. Tanda yang paling ngeri kan teman-teman semua bagian tulang.
Nah, bagian tulang kemudian dipotong dengan alat semacam gergaji. Gergaji kedokteran pada masa itu ya, dan minyak yang sudah panas. Nah, singkat cerita, Urwah bersikila ini sampai merah, lalu kemudian kakinya dicelupkan ke dalam minyak yang panas, celupkan. Urwah kemudian pingsan pada saat itu. Karena manusia ya, kita mandi pakai air biasa itu minyak. Nah, tapi teman-teman semua ketika ini sudah selesai, kata Urwah apa? Kata Urwah, sini kan kaki aku. Ketika Urwah lihat kakiku, kata Urwah mengatakan, tunggu selama 40 tahun aku hidup, aku tidak pernah melakukan kakiku ini karena kemaksiatan. Sungguh engkau wahai kaki, kalau lebih dahulu daripada aku untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini Urwah bin Zubair. Nah, teman-teman semua pada saat itu Urwah bin Zubair sedang cerita pulang. Mengapa aku harus bersedih? Saat kemudian aku punya 4 orang anak, Allah hanya mengambil aku 1. Mana mungkin aku bersedih? Wahai masyarakat Mekah, bagaimana mungkin aku bersedih saat kemudian Allah hanya mengambil 1 kakiku saja, sedangkan aku masih punya 4 lagi alat, 3 lagi alat gitu kan? 3 lagi alat. Ya Allah Mas berikan, mengapa aku harus bersedih? Nah, inilah teman-teman semua kekuatan kita sebagai kaum muslim. Kita bisa memaknai segala hal, kita bisa memaknai segala kemudian cobaan. Mungkin teman-teman semua bisa jadi Urwah bin Zubair dia ingat dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin minal mu'min. Dalam hadis ini disampaikan, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. Semua perkaranya adalah kebaikan, walaysa dzaka li ahadin minal mu'min, dan tidaklah ini terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Apa hal itu? In asobatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asobatu darra sabara fakana khairan lah. Saat kemudian dia diberikan kebaikan, diberikan keenakan, dia bersyukur, maka itu kondisi yang baik bagi dia. Dan saat dia diberikan musibah, dia diberikan kehilangan, dia diberikan kesusahan, dan seandainya dia bersabar, maka itu adalah kondisi yang baik baginya. Maka Islam itu teman-teman semua, kalau kita belajar Islam dengan benar, itu rasa galau itu nggak akan lama. Saat kemudian kita kehilangan, di sini usung sayang, saat walaupun nggak boleh ya kita ayahan, tapi saat misalnya kita kehilangan ayang teman-teman semua, ayang, apa yang terjadi kalau kita dalam belajar daripada Islam? Saat kita kemudian bersabar, maka Allah, itulah sebaik-baik tempat, itulah sebaik-baik kondisi dia. Nah, maka teman-teman semua, menjadi penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan religi kita sekaligus intelektual kita. Kalau sekedar kita meningkatkan intelektual kita, kecerdasan kita, jatuhnya bisa jadi pada seperti Profesor Ernest tadi. Dia kemudian saat kecerdasannya luar biasa, tapi dia tidak bisa memaknai itu semua. Tapi saat kemudian kecerdasannya didampingi dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, saat datang cobaan, karena hidup ini senantiasa penuh dengan cobaan, senantiasa penuh dengan penderitaan, pasti teman-teman semua ada satu masa teman-teman merasa stres, teman-teman merasa gelisah, teman-teman merasa kok gini-gini amat hidup aku. Nah, di sanalah peran Allah Subhanahu Wa Taala untuk menenangkan hati teman-teman semua. Masih ada waktu lagi? Masih? Oh iya, nanti insya Allah setelah beres ini ada sesi tanya jawab kalau misalnya ada, dan nanti setelah ini saya juga akan nanya, dan kalau teman-teman bisa jawab, insya Allah ada door prize ya dari panitia. Betul sekali kan? Betul sekali. Boleh kan? Yang sekarang mau bertanya gitu? Sekarang mau ada yang pertanyaan atau lanjut lagi materi? Sedikit lagi aja. Boleh kan? Nah, teman-teman semua, ada 3 poin penting yang mesti kita pegang agar kita bisa tetap stay on track untuk meningkatkan religi kita di samping intelektualitas kita. Yang pertama, teman-teman semua, kita perlu menjauhi yang namanya maksiat. Singkat cerita, teman-teman semua, ada seorang anak muda, dia ganteng lah, ya mirip Naufal yang di sana ya. Dia orang Syam. Nah, suatu waktu dia penjual kain. Nah, tapi karena saking gantengnya teman-teman semua, dalam cerita ini dia sampai-sampai menjadi idaman bagi orang-orang yang ada di
Oh. Idaman bagi para perempuan pada saat itu. Nah akhirnya saking perempuan ada yang berhasrat pada dia sampai-sampai dia kemudian dijebak. Nah ketika dijebak dia kemudian dipanggil, wahai fulan, kesini, saya ingin membeli kain kamu, kesini masuk ke rumah. Nah ketika masuk ke rumah, tiba-tiba langsung rumahnya dikunci sama perempuan tadi. Dan ketika dikunci apa? Kata perempuan tadi, silakan Anda melayani saya. Kalau Anda tidak melayani saya akan teriak dan saya akan bilang bahwa Anda sedang berusaha memperkosa saya. Nah itu tadi gara-gara secara manusiawi ya, secara laki-laki ya. Kalian laki-laki kalau seperti itu mau jawab gimana? Nopal jawab, Nopal gimana? Nopal jawab. Nah, tapi teman-teman semua, saat kemudian laki-laki tadi terdesak seperti itu, secara syahwat, bahkan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sendiri pun kan pernah juga mengatakan dalam Al-Quran, la amaratum bisu, wa ma ubari'un nafsi, sesungguhnya aku tidak bisa berlepas daripada nafsuku, kata Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf pun ada perasaan ingin meladeni Siti Zulaikha, tapi kemudian karena dia keimanannya, nah termasuk dalam cerita ini, pemuda tadi pun akhirnya berpikir bagaimana ini caranya untuk bebas. Nah akhirnya kata pemuda tadi, dia bilang, baiklah, aku akan melayani Anda, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Saya mau BAB dulu, saya mau mandi dulu lah biar seger katanya. Nah akhirnya, oh silakan, itu di belakang ada WC ya. Akhirnya dia berias gitu kan. Nah perempuan tadi berias untuk siap-siap. Nah apa yang akan laki-laki tadi? Dia dengan ketakutan gitu kan, dengan mohon ampun pada Allah, dia kemudian ya Allah bantu saya ya Allah. Nah akhirnya dia masuk ke dalam WC. Ketika di WC dia berpikir bagaimana caranya dan dia punya apa idenya? Kan dia ingin meninggalkan maksiatnya. Nah maka Allah insya Allah memberikan jalan. Allah senantiasa akan memberikan jalan kalau kita pengen menghindari maksiat. Nah akhirnya apa? Mohon maaf ini agak ini juga ya ceritanya. Tapi kemudian dia mengeluarkan kotorannya sebagai manusia, dan kemudian kotorannya itu dia oleskan pada seluruh tubuhnya. Nah, ketika dioleskan pada seluruh tubuhnya, dibuka lagi WC-nya, lalu dia bilang, wahai perempuan, mari. Lalu ketika perempuannya apa? Dia langsung hilang nafsunya. Saya mau berzina dengan laki-laki yang seperti ini gitu ya, dengan yang bau ya kayak gitu. Nah, akhirnya pergi. Akhirnya orang itu sudah diusir dengan akhirnya ketika diusir, masyarakat lihat kan ini kok wajahnya jadi ada skincare warna biru warna kuning gitu ya. Nah, akhirnya laki-laki tadi kemudian lari lagi mencari WC dan kemudian mandi di sana dan mandi. Nah, dan dalam cerita ini teman-teman semua diriwayatkan ketika dia selesai mandi, Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia kemudian terkenal sebagai laki-laki yang kemana-mana membawa aroma yang harum. Nah inilah teman-teman semua, seandainya kita bisa menjadi maksiat. Karena maksiat itu teman-teman semua, kita punya hati kan, betul? Punya hati. Nah hati itu teman-teman semua pada dasarnya putih. Tapi kemudian sampai pada maksiat kita, 1 maksiat, 2 maksiat, 3 maksiat, sehingga hati kita menjadi kotor. Nah akhirnya teman-teman semua, para sahabat itu ingat Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kita ingat Ramadan ketika ada iklan marjan, betul? Nah itu karena maksiat kita yang begitu tinggi, sehingga kita nggak peka. Jadi cara peka itu yang beriman pada Allah, jauhi maksiat. Itu yang pertama, jauhi maksiat. Dan yang kedua, kita masih punya tujuan hidup teman-teman semua. Punya tujuan hidup. Di dalam Al-Quran, singkatnya teman-teman semua, saat kita berbicara tujuan hidup, wal akhirah khairul laka minal ula. Tujuan hidup kita itu adalah akhirat. Maka kata Khalid bin Walid itu ketika dia pergi ke orang-orang Persia, kan Persia pada saat itu sebagai pemimpin dunia, dia bilang, "Jitukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat." Baik orang-orang Persia, kami akan datangkan pada kalian orang-orang yang mereka mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Mereka pun kalian hanya bervisi pada dunia, sedangkan kami bervisi melebihi dunia, yaitu bervisi pada langit. Jadi pandangan orang-orang beriman itu pada dasarnya adalah pandangan yang begitu jauh. Pikiran kita itu akhirat, pikiran kita itu nasib kita di akhirat.
karena pikiran kita masih di akhirat, maka kita akan jadi orang-orang yang beda daripada yang lain, orang-orang yang istimewa. Jadi cara untuk menjadi orang-orang istimewa, salah satunya hal yang pertama kali dilakukan adalah kita ganti keresahan kita resah pada akhirat, bukan resah pada hal yang remeh-temeh, teman-teman semua. Jangan sampai kita resah hanya karena diputuskan ayang misalnya. Perasaan kita harus keresahan yang jauh. Lalu yang ketiga, teman-teman semua, singkatnya, kita mesti punya circle yang bagus. Kalau dalam bahasa pesantren itu al-sahabatu tasriqut tabi'ah. Pertemanan itu, lingkaran pertama itu akan menentukan tabiat Anda. Satu, teman-teman semua, mungkin ini terakhir, ada satu penelitian tahun 1980. Ini ada seorang psikologi, dia ingin menguji sebenarnya seberapa pengaruh sih seorang teman itu. Nah, dia kemudian mengumpulkan orang-orang, ada ratusan orang di sana, dan orang itu kemudian diteliti. Jadi mereka harus menjawab satu hal. Di sana ada satu garis. Nah, satu garis itu dia tanya, ini garis yang ini mirip garis A atau mirip garis B atau mirip garis C. Jawaban yang benar itu garis yang A. Nah, maka kata orang yang pertama, ini yang A. Nah, tapi orang yang kedua dan orang yang seterusnya itu sudah dikasih tahu oleh psikolog tadi, kamu nanti jangan jawab yang A ya, semuanya harus jawab yang C. Akhirnya semuanya jawab yang C kecuali yang pertama tadi, karena yang pertama nggak dikasih tahu. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman semua? Yang pertama dia kemudian jadi mulai merasa ragu. Yang lain semuanya jawab C sih. Apakah mata saya yang rabun gitu ya? Apakah kemudian saya orang yang buta? Apakah saya nggak bisa lihat? Ataukah otak saya sudah hilang gitu ya? Nah, akhirnya dia kemudian bilang sama psikolognya tadi, "Wah psikolog, sepertinya saya deh yang salah. Jawabannya C aja psikolog gitu ya." Nah, artinya apa kata psikolog tadi? Artinya teman-teman semua, saat kita punya lingkaran pertama kita, itu senantiasa menstandarisasi kualitas hidup kita. Maksudnya teman-teman semua, tadi kan yang benar itu yang A, tapi karena dia lihat yang lain pilih yang C, ada rasa nggak enakan sebagai manusia. Nah, akhirnya dia mengikuti jawaban yang A. Sama sesederhana teman-teman semua, kita pengen bahasa kita teratur misalnya, kita nggak pengen ngomong bahasa kasar, tapi saat circle pertama kita lah circle orang-orang yang kasar bahasanya, kita akan merasa bolos-bolos aja pakai bahasa kasar, karena standarnya itu tadi. Nah, maka kalau kita nggak boleh berteman dengan orang banyak, kita harus berteman dengan orang banyak. Tapi yang nggak boleh itu saat kita nggak punya lingkaran pertama kita, karena lingkaran pertama ini yang akan kemudian menjadi semacam kalau lampu itu kan menerangi sekitar ya, kita harus jadi lampu teman-teman semua, menerangi sekitar. Tapi harus ingat juga lampu itu perlu dicolok dengan listrik. Nah, listrik itulah kemudian lingkaran pertama kita, agar kita tetap semangat, agar kita tetap bisa beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barangkali itu teman-teman semua penyampaian yang bisa saya sampaikan. Ya, coba sekiannya, mungkin dilanjut dengan sesi yang tadi. Gimana? Masya Allah gak? Masya Allah. Alhamdulillah. Oke nih teman-teman, untuk bermudah memahami dari yang telah disampaikan, kami memberi 3 kesempatan untuk teman-teman semua bertanya. Angkat tangan yang mau bertanya dan mohon memperkenalkan diri dan di mana Anda kelasnya tinggal. Oke, 3 pertanyaan aja, yang ikhwan, yang akhwat boleh, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aulia Fadila dari kelas 11 IPA 1. Mau bertanya yang singkat. Kan kita tuh tadi harus menjauhi maksiat dan harus terus beribadah. Nah, gimana caranya biar kita tuh istiqomah beribadahnya teh, walaupun misalnya bulan Ramadannya udah lewat gitu, kayak gimana? Kasih. Sama-sama. Insya Allah, pertanyaannya mudah bisa. Itulah teman-teman semua, mengapa di dalam ayat Al-Quran itu disampaikan banyak ya. Misalnya ya ayyuhallazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di sana ada istilah kita nggak bisa sendirian. Jangan terus menjomblo ya. Tapi menjomblo maksudnya menjomblo taat dalam sendiri gitu ya. Nah, itulah teman-teman semua, makanya penting kita yang pertama kita harus punya lingkungan yang mendukung juga. Nah, lingkungan yang mendukung ini kadang teman-teman semua sebagian dari kita kadang
Enggak juga deh, kadang banyak yang meremehkan gitu ya. Padahal teman-teman semua, jangankan dalam Islam deh, dalam penelitian pun disampaikan seperti itu. Satu penelitian lagi teman-teman semua, dulu ada satu penelitian dari Universitas California dan Harvard. Nah, di sana ada orang-orang ya di sana. Nah, orang-orang itu obesitas semuanya, mohon maaf, obesitas. Nah, ada orang yang enggak obesitas, tapi dia kemudian diteliti untuk kemudian bergabung dalam itu. Jadi circle pertamanya orang-orang obesitas. Nah, apa yang terjadi teman-teman semua? Ternyata hampir kemungkinan besar orang yang enggak obesitas itu ikut obesitas juga. Kenapa? Karena standarnya jadi beda. Dulu sebelum dia bergaul dengan yang lain, dia makannya ya sehari cuma 1 kali. Tapi ketika ada orang-orang yang obesitas kan, orang obesitas satu kali makan itu kan bisa berapa puluh galon ya. berapa piring ini kan. Nah, akhirnya orang-orang yang tadi cungkring gitu ya, atau peot gitu, atau ya gini lah gitu ya. Nah, dia merasa 2 piring juga nggak apa-apa deh, 3 piring juga nggak apa-apa deh. Nah, akhirnya teman-teman semua cepat atau lambat dia pun jadi ikut kemudian obesitas juga. Nah, artinya kalau kita kaitkan kemudian dengan untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keistiqomahan kita. Nah, saat kita punya teman-teman yang dia misalnya kita gaulnya sama orang yang hafiz Quran. Nah, minimalnya mungkin kita nggak bisa jadi hafiz Quran, tapi minimalnya saat kita ngumpul kita ikut baca Quran, betul nggak? Tuh. Saat kemudian kita gaul sama orang-orang yang perkataannya sudah biasa kasar nih. Nah, kita kemudian ya biasa sih bahasa kita gitu ya. Tapi saat 1-2 kali keceplosan, kita nggak akan merasa itu hal yang salah. Karena tadi lingkaran pertama kita. Tapi di sini teman-teman semua jangan salah paham, jangan salah bahwa artinya kita nggak boleh berteman dengan banyak orang. Sekali lagi kita harus berteman dengan banyak orang. Tapi saat kita berbicara lingkaran pertama kita, ingat baik-baik, al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabiat. Saat kita ingin lihat kualitas diri kita, lihatlah teman kita itu, teman dekat kita itu sebenarnya seperti apa sih. Itulah gambaran daripada kualitas diri kita. Jadi tadi ya, yang pertama kita mesti bergabung dalam lingkaran pertama yang soleh atau solehah gitu ya. Nah, dan yang kedua lebih pada kalau kita memang benar-benar gitu kan penting yang namanya berguru teh. Jadi kita punya mentor lah kalau bahasa kita ya, punya mentor, punya panutan gitu kan. Sehingga kalau ada masalah kita cerita kepada dia, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa tahu bagaimana penyelesaiannya. Itu insya Allah akan menjaga kemudian keimanan kita. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting, memang daripada keinginan diri kita yang kuat ya. Kalau misalnya keinginan diri kita kuat, dan bagaimana cara keinginan diri kita kuat? Dengan kemudian rajin mengaji, ganti referensi kita. Orang itu tergantung referensi. Ada kata seorang Margaret, beliau seorang perdana menteri Inggris, dia justru bilang apa yang kita pikirkan itu akan menjadi perbuatan. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan akan menjadi apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan, habits, dan apa yang menjadi habits, kebiasaan kita akan menjadi karakter kita, dan apa yang menjadi karakter kita akan menentukan kita di masa yang akan datang. Nah, maka isi pikiran kita dengan keislaman, dengan Al-Quran, dengan kemudian dorongan-dorongan motivasi keislaman, nanti secara karakter pun cepat atau lambat insya Allah akan kemudian kuat keislamannya, insya Allah bisa istiqomah. Barangkali demikian pandangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teh. Gimana? Udah cukup jawabannya? Ya. Boleh yang lagi yang mau bertanya? Siapa? Oke. Kayaknya dirinya siap. Oke, siap. Kayak kita tuh pacaran tuh soalnya bakal terima. Jadi bagaimana kemudian saat kita satu sisi sholat, tapi satu sisi kemudian pacaran. Nah, apakah justru udah jangan sholat gitu ya? Nah, justru teman-teman semua, sholat harus tetap dilaksanakan ya. Sholat harus tetap. Jadi bisa jadi
amal seseorang itu begitu tinggi, tapi maksiatnya pun begitu tinggi. Nah maka dalam Islam itu sendiri justru lebih ditekankan bagaimana cara kita menyedikitkan maksiat. Karena kalau maksiat kita sedikit, itu sudah pasti akan menjadi hal yang bermanfaat. Kan dalam satu hadis disampaikan min husnil islamil mar'i mala tarbuh mala yakni. Sebagian dari para kebaikan Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saat kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, insya Allah artinya akan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi seolah-olah kalau kita hidup dengan nafsu, berarti kita nggak hidup dengan wahyu. Kalau kita hidup dengan wahyu, berarti kita hidup dengan nafsu. Saat kita berbuat kebaikan, kita nggak berbuat keburukan. Tapi saat kita berbuat keburukan, kita nggak berbuat kebaikan. Nah termasuk teman-teman semua dalam cerita tadi ya, saat dia kemudian sholat, tapi kemudian juga pacaran. Nah, jangan dihilangkan sholatnya, tapi justru minimkanlah pacarannya sampai kemudian lenyap di muka bumi. Wow. Nah, tapi teman-teman semua benar ya kalau kita belajar Islam, bagaimana Islam kemudian memuliakan cinta itu, bagaimana Islam kemudian menjaga cinta itu agar tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, itu sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Nah, maka tadi bagaimana ya sebenarnya udah jelas ya sholat itu benar dan pacaran itu yang kemudian harus dihilangkan. Nah bagaimana kalau orang terus melakukannya? Ya sholat dia dapat pahala gitu ya. Ya kemudian ketika maksiat dia ya dapat dosa. Cuman berarti sholatnya belum dapat sampai tujuan. Karena kan tujuan sholat itu dalam surat Al-Ankabut disampaikan aqimi sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Untuk apa? Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Kata Imam Al-Ghazali, minimalnya sholat yang khusyuk itu ketika dia sholat subuh khusyuk, minimalnya dia terjaga dari subuh sampai kemudian duhur. Sholat duhurnya khusyuk, minimalnya dia terjaga dari duhur sampai asar. Nah artinya kalau misalnya ada orang dia kemudian sholat tapi tetap melakukan maksiat, nah di sana berarti ada sholat yang belum tepat, ada sholat yang hanya sekedar raga tapi tidak dengan hatinya. Nah barangkali itu mungkin sedikit pandangan dari saya Teh. Tetap semangat ya Teh. Oh, yes. Cukup jawabannya. Oke, satu orang lagi. Saya mau bertanya mengenai cerita yang kakak tadi ceritakan ya, mengenai tokoh yang mau diamputasi tapi dia tidak mau pakai anestesi dan juga tidak mau memakai alkohol untuk jadi baal gitu kan, karena memang dalam anestesi itu seingat saya memang ada kandungan kokainnya ya, kayak sejenis narkoba gitu. Nah tapi kan dalam masa sekarang dalam dunia kedokteran alat-alat seperti itu memang banyak digunakan gitu, lazim. Nah, apakah ada peraturan atau hukum dalam syariat Islam bagaimana yang boleh atau tidak gitu dalam penggunaan alat-alat tersebut? Terima kasih. Nanti bisa ditanyakan lebih detailnya lagi pada ustadz yang memang lebih berpengalaman gitu ya, yang lebih memang di bidang fikih gitu kan. Nah, tapi kalau yang saya pelajari saat kemudian ada kasus seperti itu dalam Islam sendiri kan kedaruratan bisa memberikan kebolehan dalam usul fikih itu. Jadi misal saat kita terjebak di hutan, kita hampir mati, lalu di sana justru kita dapati babi gitu kan. Kalau kita nggak makan babi kita mati. Nah di sana kemudian babi yang asalnya haram bisa menjadi hal yang boleh gitu ya. Nah termasuk saat kemudian medis pada zaman ini gitu ya. Nah saat memang kemudian itu menjadi hal yang maslahat gitu ya, maslahat, dan kemudian kita nggak ada cara lain. Nah di sana kemudian menjadi sebuah kebolehan. Nah adapun dalam kisah tadi yang saya sampaikan tentang Urwah bin Zubair tadi, sebenarnya saat kemudian Urwah bin Zubair ingin dipotong kakinya itu, dia sebenarnya sah-sah saja kemudian untuk kemudian melakukan hal itu karena memang menjadi satu kedaruratan. Nah cuma di sini yang ditekankan itu adalah bagaimana Urwah bin Zubair dia ingin menjaga dirinya bahkan ada hal yang sebenarnya boleh gitu. Nah inilah salah satu prinsip orang yang zuhud gitu ya, zuhud dan warok.
orang yang ya berusaha, intinya dia berusaha menjaga kesucian dirinya gitu ya. Nah, adapun kita gitu ya, yaitu bukan hal yang masalah gitu. Nah, barangkali begitulah singkatnya gitu ya. Nah, mungkin nanti Ustadz kalau misalnya ada koreksi boleh, barangkali itu pandangan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Udah cukup? Mungkin pertanyaan pertama, yang susah dulu atau yang mudah dulu? Yang susah. Yang pertanyaan pertama lah. Mungkin yang mudah dulu ya, yang mudah dulu. Tadi kan kita bicara seorang profesor ya, profesor. Ada yang masih ingat nama profesornya? Ayo langsung angkat tangan yang tahu jawabannya. Nama profesor. Ayo. Oh itu ada tuh. Mantap. Siap. Profesor yang tadi diceritakan oleh Kang Fatih. Apa itu? Saya mendengar namanya Profesor Tobonos. Apa benar Kang? Apa? Tobonos. Ya itu yang saya dengar dari sini. Profesor Tobonos. Profesor Ernest. Sama nggak Ernest? Gini aja we, penyesalan yang dirasakan Profesor Ernest tadi apa? Tidak mempunyai Tuhan. Boleh. Oh ya, dari teman semuanya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan Langsung ke depan. Boleh. Selanjutnya Kang, yang lebih hot. Yang lebih panas ya. Yang lebih panas. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan ada semacam 3 hal ya yang bisa menjaga kita agar stay on the track, di samping kita tetap meningkatkan kesadaran dalam religi dan juga intelektual. Tadi ada 3 ya, ada 3 loh. 3 poin, Mas. 3 poin. Itu tahu apa? Boleh. Si 3 poin. Boleh disebutkan ya? Kalau mau dijelaskan juga nggak apa-apa. Biar. Kalau yang pertama, menjauhi dari hal-hal yang maksiat. Kalau jelasin juga. Oh iya. Boleh. Jadi kita tuh harus pandai untuk memilah-milah hal-hal yang emang maksiat sama yang emang harus dilakukan sama kita. Itu juga apa namanya bisa dilihat dari manusia sendiri ya. Lanjut aja ya. Yang kedua harus punya tujuan. Seperti yang tadi Ustaz ceritakan tentang cerita Khalid bin pokoknya yang gitu yang dia punya mencari yang Khalid bin Walid yang dia punya mencari orang-orang yang punya pendirian, orang-orang yang mencintai kematian seperti mencintai dunia gitu. Lalu yang ketiga memiliki circle pertemanan atau lingkungan yang baik dan dapat memilah yang baik juga. Mencintai ya, bukan mencintai si dia kan ya. Oh ya, satu lagi pertanyaannya. Benar. Satu lagi ya, pertanyaan satu lagi. Pertanyaannya, tadi kan kita sudah bercerita ya dari awal sampai akhir ya. Nah, mungkin ini lebih ke teman-teman yang berani. Apa sih yang teman-teman rasakan dari obrolan kita tadi gitu ya? Yang teman-teman apa sih yang teman-teman dapatkan gitu ya
Nah silakan yang berani angkat tangan. Itu tadi tuh yang perempuan. Siapa kan yang mana? Ini ya banyak. Sulit aja gambreng. Oh ya boleh. Gambreng. Boleh. 1, 2, 3 kanan. Itu yang saling semangat kan. Masya Allah. Boleh. Pesan dan kesan yang telah terbesit setelah melihat Kang Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya dari ayat mengaji muda jadi anak intelektual di zaman sekarang itu cukup sulit kalau menurut saya, pendapat saya, karena sekarang itu pasti maraknya dengan maksiat, kayak seperti tren TikTok atau Instagram atau apa banyak ya dibandingkan. Tapi kita di sisi lain ingin menjadi pemuda yang dimana kita itu meraih akhirat, menjadi pemuda yang menjadi yang haji negara-negara gitu ya, pemuda gitu. Walaupun di masa sampai emas gitu pasti ada rasa gitu pengen gitu, dari diri kita tuh menjadi lebih baik, akan menjadi kayak apalagi di bulan puasa ini gitu harus kita tuh banyak ibadah gitu, apalagi gitu ya sebelum malam lahiran tuh, sebelum malam terakhir Ramadan. Kemarin saya dengar kayak kita tuh harus banyak ibadah, kita tuh mendapatkan diri kepada Allah supaya kita tuh muhasabah diri gitu, supaya muhasabah diri gitu, supaya kita tuh jangan bermaksiat terus gitu. Kita nggak tahu gitu besok kita masih hidup atau enggak gitu, dan kiranya kita menjadi pribadi yang baik sebelum kita mengingatkan kepada orang lain atau yang dari dekat kita gitu, mengingatkan ke teman gitu, ayo kita ngaji, ayo kita ibadah yang lebih giat lagi gitu, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan pendapat saya dari cerita tadi gitu yang ada yang bermaksiat yang diajak oleh laki-laki yang berhubungan gitu ya, seperti cerita Nabi Yusuf ya sama Zulaikha yang itu tuh kan Zulaikha tuh sangat mengejar Nabi Yusuf ya. Terus setelah itu Zulaikha itu karena hawa nafsunya gitu, Nabi Yusuf juga kan punya hawa nafsu gitu, tapi mereka tidak melakukan. Tapi ketika Zulaikha dekat kepada Allah ingin meminta Nabi Yusuf, Allah langsung tiba-tiba gitu atas takdir Allah gitu mereka dipertemukan gitu. Jadi jangan kita tuh selalu apa-apa hawa nafsu gitu, apalagi pemuda sekarang tuh maraknya pacaran gitu, puasa, pacaran, gak malu gitu sama Allah yang udah kasih banyak nikmat gitu kepada kita, tapi kita masih bermaksiat kepada Allah. Ya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana jawabannya Pak Ustadz? Boleh. Boleh, oke, kamu ke depan. Karena sudah ada 3 pemenang, maka langsung saja dibagikan hadiahnya oleh Pak Tanah Sumpena. Lama gaskeun bertanya.
Tepuk tangan semuanya. Oke nih Pak Ustadz, sekarang akan ada simbolis sertifikat dan bingkisan dari sekolah. Baik, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Pada Pak Tana kami persilahkan. Dan untuk bagian dokumentasi. Bisa ketemu sama teman-teman, semoga silaturahminya tetap bisa kita jaga ya. Dan terima kasih kepada para guru, ustadz, juga para kepala sekolah dan kepada jajaran guru-guru yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa tetap menyambung silaturahmi ini gitu ya. Nah, mungkin pesan terakhir teman-teman semua, ada seorang guru ditantang sama muridnya dia pegang sebuah burung. Lalu muridnya bertanya sama gurunya, "Wahai guru, tebak ini burung hidup atau mati?" Lalu kata guru tadi dia jawab, "Bagaimana mungkin aku bisa menjawabnya? Seandainya aku bilang burung ini mati, engkau akan melebarkan tanganmu itu sehingga burung itu tetap hidup. Tapi seandainya aku jawab burung itu masih hidup, engkau akan meremas burung itu sehingga burung itu mati." Artinya apa teman-teman semua? Artinya tadi yang kita obrolkan, tadi yang kita sampaikan itu sejatinya tidak akan berguna apapun, tidak akan menjadi manfaat apapun, karena sejatinya yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dok, lihat matanya. Coba lihat matanya. Coba lihat matanya, lihat. Coba pijit punaknya. Pijit punaknya, coba. Lihat. Lihat sebelah kanan. Letak atau saling pijit. Oke, udah. Boleh, udah. Cepat. Udah itu. Tempelkan telinganya. Cepet tangannya. Apa sih Dami? Ngetes mental. Udah ya, selanjutnya sekarang akan ada penampilan solo vokal dari kelas Puisi Fikri Fatimah. Tepuk tangan. Maaf ya teman-teman, diulang lagi. Ingin diriku jadi seperti mereka, agar aku bisa berbangga. Aku sangka aku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk
Yang pertama yaitu lomba infografis Islam. Program perlombaan pesantren Ramadan 2022 yang ketiga adalah nungguin ya. Yang ketiga adalah Hal Zahra kelas 10 IPA 1. Kalau ke depan. Kalau nggak ada boleh diwakilkan oleh KM-nya. Siap. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada kelas 10 IPA 1 mana? Acungkan tangan. boleh Perwakilannya. Dan juara kedua infografis Islam adalah siapa? Alifia Hamidah dari kelas 11 IPA 7. Oke, langsung ke depan. Dan juara satu ini adalah boleh ditebak siapa teman-teman yang tahu? Siapa? Dan ternyata adalah juara satu adalah Sarul Zaman dari kelas 11 IPA 1. Boleh. Boleh kepada Pak Iqbal untuk Pak Iqbal. memberikan hadiahnya. Dipotongin Pak Iqbal. Dokumentasi ya. Betul sekali. Kenapa? Bisa. Yang lain nih jadi contoh buat teman-teman semuanya buat ikutan. Ya, ikutan ya nanti ya di event selanjutnya. Baik, terima kasih. Ikutan semuanya. Yang dulu katanya mau dipoto dulu. Kamu Di foto dulu sama MC gitu. Oh, rekomendasi. Udah, siap? Aman? boleh kembali lagi. Boleh, terima kasih Sahrul, Alifia dan teman rumah kaligrafi. Siap? Siap. Juara 3 diraih oleh Tamara Meila 11 IPA 6. Boleh ke depan langsung ya. Oke, juara kedua ya. Juara kedua yaitu Rizky Puri dari kelas 11 IPS 2. Boleh enggak? Juara yang ke-1 adalah Kamelia Safik dari kelas 10 IPS 4. Agak temennya. Oh. Boleh kepada Bapak Tanah untuk sesi foto. Sebentar ya teman-teman, kalian Iya. lihat gak karya Review karyanya nih teman-teman pasti bagus insya Allah. Kepada Adelia ditunggu karya foto kaligrafi. Ayo, juara 1, 2, dan 3. Pasti bagus ini mah. Selina. Asli man. Ustaz. Oke. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Boleh ditampakkan ininya hasil kaligrafinya.
Yang lain boleh tepuk tangan semuanya. Baik, Masya Masya Allah. Masya Allah. Nanti dipajang di mana? Nanti boleh dipajang ya Pak? Boleh dipajang di depan, katanya mah depan. Depan sekolah Pak. Juara 1, juara 2, juara 3. Berapa? Kucing pengen saya. Wes, apa? Aman? Masya Allah. Oh boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Boleh tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah dari lomba tahsin. Siapa ya tahsin ini yang suaranya merdu kayak Muzamil Hasbalah? Masya Allah. Langsung saja sebutkan ya Bang. Boleh. Juara ketiga adalah Rendra Aditya kelas 11 IPA 5. Ada gak? Ada. Kelas 11 IPA 5 ada. Kalau nggak ada, boleh perwakilannya ke depan. Boleh perwakilannya? Acungkan tangan kelas 11 IPA 5. Tidak ada. Boleh ke depan? Gak apa-apa. Boleh dari panitia dulu mungkin. Panitia boleh Nova.